yang sama-sama kita muliakan, para guru-guru kita, para habaib kita, para ulama, para sesepuh. Pertama-tama saya tidak mampu untuk memohon maaf yang selayaknya atas ketidakhadiran saya di majelis jamaah remaja majelis Rasulullah SAW di Selipi karena udzur, maka saya memaksakan diri untuk melewati streaming. Bukan lain adalah menjalankan perintah guru mulia kita kepada saya yang penuh dosa. Beliau mengatakan, majelismu tidak boleh kau wakilkan pada siapapun. Maka kalau majelis, ya harus majelis. Kalau saya tidak mampu, ya streaming. Silahkan sebelumnya ada pembicara 1-2, nggak ada masalah. Tapi saya harus menyampaikan tausiah dimanapun majelis Rasulullah SAW berada. Insya Allah streaming ini bisa menjadi wasitah, perantara atas ketidakmampuan saya dalam kehadiran di majelis. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil karimatil azimatil tayyibatil tahirah. Amtarana Allah wa iyyakum amtarul mahabbah wal maghfirah wal inayah wal syafaqah wal rahmah. Amtarul ma'nawiyyah wa laysa bi amtaril hissiyyah fi dunyana wa barzakhina wa ukhrana. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha membuka rahasia kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman, yang maha membuka rahasia keluhuran sepanjang waktu dan zaman, yang maha melimpahkan kebahagiaan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya sepanjang waktu dan zaman, hingga waktu dan zaman berakhir berlanjut dengan kehidupan yang kekal. Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu nama tunggal yang menguasai ini semua. Kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar, kenikmatan berjalan, kenikmatan bergerak, kenikmatan seluruh nikmat yang ada di dalam setiap kehidupan adalah miliknya, darinya, ciptaannya, dan akan dipertanggungjawabkannya. Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karena kehendak Allah SWT memberikan ini semua dari kenikmatan itu adalah agar kita mendekat kepadanya. Maka Allah mempertanggungjawabkan mana hamba yang menggunakan kenikmatan itu untuk mendekat padanya, mana yang tidak. Yang tidak, maka ia harus melewati kehidupan yang hina demi untuk menebus dosa-dosanya. Innal ladzina kafaru Allah SWT berfirman melalui kitab, wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah SWT mengatakan bahwa orang-orang yang berpaling dari Islam, dan mereka itu orang-orang ahlul kitab yang tidak mau untuk menerima Islam, maka mereka berada di dalam neraka yang kekal.
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum innal ladzina amanu wa 'amilus solihati jazaahum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada. Kalau untuk orang-orang yang non-muslim yang menyembah selain Allah, bagi mereka kehidupan neraka yang kekal. Tapi Allah menyebutkan bagi mereka yang beramal saleh dan beriman, kehidupan mereka abadi dan kekal. Ini menunjukkan perbedaan bahwa kehidupan orang-orang yang berada di neraka itu tidak abadi, kekal. Tapi yang kekal dan abadi adalah yang di neraka, yang di surga, maaf. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kalau seandainya tiadalah Allah memasukkan seorang hamba ke neraka, kecuali Allah Maha Tahu bahwa jika hamba ini kembali ke dunia, ia akan berbuat kerusakan lagi. Jadi yang dimasukkan ke neraka itu hanyalah mereka yang jika dikembalikan ke dunia, maka mereka membuat kerusakan lagi. Surah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang diberi kehidupan akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Imam Hasan al-Basri mengulang-ulanginya terus ayat kalimat ini. Semua yang hidup pasti akan menemui kematian. Semua yang hidup pasti mengalami kematian. Ia mengulang-ulangnya diriwayatkan di dalam Tanbihul Muqtarrin. Maka di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat jin-jin yang khusyuk mendengarkan. Jin itu kan ada yang soleh, ada yang toleh. Kalau yang toleh bukan tolah-toleh maksudnya, tapi dia keluar daripada kesalehan, bukan yang soleh jahat maksudnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dari ucapan jin itu sendiri, minnas salihun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang saleh dan ada yang tidak menerima agama ini. Maka kita memahami, saudara-saudariku yang kumuliakan, terutama guru-guru kita yang ada di sini, sekedar mengingatkan karena sudah pasti mengetahuinya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti merasakan kematian. Jika ini kita renungkan, maka hilanglah seluruh kegundahan, bahkan kegembiraan yang berlebihan, kenikmatan, kesusahan, dan segala sesuatu hal sirna dari hati kita berubah menjadi satu fokus kematian yang sudah pasti akan datang. Wah, kalau kita ingat mati terus, kapan kita merasakan kenikmatan? Justru dengan kita mengingat kematian, maka kita merasa, aduh, kenikmatanku ini tidak kekal. Aduh, kenikmatanku yang kurasakan ini akan kutinggalkan. Maka kau tidak akan kufur nikmat, tapi bersyukur dengan datangnya kenikmatan, bersabar dengan datangnya musibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Lalu ditunaikan, dibayarkan pahala-pahala kalian di hari kiamat itu. Pahala-pahala kita di hari kiamat dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka dia sungguh sangat beruntung. Dan ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hanyalah sandiwara saja. Profesor Harun Yahya menukil salah satu makna dari ayat semacam ini adalah, kalau seandainya kita sedang tidur, kita bermimpi memukul orang, dipukul orang, atau dikejar orang lain, atau kita menjadi pilot, atau menjadi kejadian lainnya. Saat kita bangun, kita rasakan semua itu sirna, dan semua itu hanyalah hal yang fana, hal yang berakhir. Sungguhnya aku yang sebenarnya, misalnya aku yang sebenarnya mahasiswa, aku yang sebenarnya pelajar, aku yang sebenarnya dia tahu mengetahui aku yang sebenarnya setelah ia bangun dari mimpinya. Demikianlah kehidupan dunia yang lebih kuat dari mimpi. Seakan-akan kita begini, seakan-akan kita begitu, seakan-akan kita dapat musibah, seakan-akan kita dapat kenikmatan, seakan-akan kita dapat masalah dan lain sebagainya. Semua itu ternyata sirna dan fana, bagaikan orang yang bangun dari mimpi. Semuanya sirna dan fana, tinggallah amal-amal tersisa. Kalau mimpi tidak tersisa amal-amalnya. Tapi kalau seandainya jemaah dilaporkan kisaran 20.000 muslimin muslimat, semoga dilimpahi rahmat oleh Allah SWT. Saudara-saudariku yang kumuliakan, Allah Subhanahu wa taala Maha melimpahkan rahmat dan kebahagiaannya sepanjang waktu dan zaman. Sudah kita jelaskan tadi bagaimana dahsyatnya kehidupan dunia ini yang segera akan sirna dan fana. Maka kita harus berbuat apa sehingga kita bisa lepas daripada cengkeraman api neraka, siksa kubur, sakratul maut, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ditanya, riwayatkan dalam Sahih Bukhari oleh seorang pemuda. Seorang pemuda itu berkata, ya Rasulullah, beri aku hukuman. Kenapa? Aku telah berbuat dosa ini dan itu. Rasul berpaling darinya karena iqamatus shalah, salat zuhur. Tinggal ya Rasul. Tambah kacau lagi pemuda ini, nangis panjang salat zuhurnya. Aku sudah ditolak oleh orang yang paling lembut di sisi Allah. Selesai sholat zuhur, Rasul tanya, mana tadi orang yang bicara, nanya tentang kepadaku tentang dosa. Aku ya Rasulullah. Sungguh Allah SWT telah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh amal pahala itu menghapus dosa-dosa. Maka makin banyak kita berbuat dosa, makin banyaklah berbuat pahala. Oh, kalau gitu saya berdosa terus-terusan dong, supaya toh amal kita toh amal kita bisa dihapus dengan pahala, ya. Tidak demikian juga, karena kalau seandainya kita wafat di dalam keadaan yang buruk, kita wafat dalam keadaan yang sedang kebetulan lagi bermaksiat, maka kita mendapatkan kerugian yang mendalam. Seperti riwayat seorang pemuda
saleh, baik, mulia, dan luhur, tidak pernah berbuat dosa. Lalu ia didatangi oleh iblis. Ya. Kenapa didatangi oleh iblis dalam mimpinya? Karena selalu minta doa, ingin jumpa dengan iblis. Doanya ingin jumpa dengan iblis saja. Mau apa? Mau caci maki iblis, itu aja maunya. Maka didatangkanlah iblis kepadanya. Maka didatangkan, ketika iblis berjumpa dengannya, maka berkatalah iblis, kau ni mau apa jumpa dengan aku? Aku ingin mencacimu, kau raja kejahatan, kau raja kesesatan, kau raja dosa, kau biang dari segala kejahatan manusia. Kau. Iblis cuma diam aja. Sudah, caci makinya selesai, puas. Kenapa kau berkata begitu? Kata iblis, aku tidak disakiti. Aku berbuat ini dan aku salut kepadamu. Kepadaku? Aku sudah mencaci makimu, kau salut padaku? Ya, karena kau masih muda, sudah taat pada Allah. Padahal usiamu masih 40 tahun lagi. Maka iblis pun pergi. Mulai mikir pemuda ini, usiaku masih 40 tahun lagi. Bagaimana kalau aku maksiat dulu dah 20 tahun, nanti 20 tahun lagi ibadah. Aku nikmati dulu kenikmatan dunia ini. Keluarlah ia dari tempat khalwatnya, minum minuman keras, berzina, dan berjudi dan lain sebagainya. Hari ketiga ia wafat dalam su'ul khatimah. Iblis tahu orang ini sebentar lagi, bahasa Inggrisnya kojo. Ya. Orang ini bentar lagi meninggal nih, 3 hari lagi. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka oleh sebab itu kita layak berfikir bahwa kehidupan ini tidaklah fana. Kehidupan ini pasti sirna, dan kehidupan ini akan berakhir. Dan sungguh firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebut, innal hasanati yudhibna sayiat, sungguh dosa-dosa dan amal pahala itu menghapus daripada dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh inna awal zumratan dakhala al-jannah kal badr kal qamar lailatul badr. Kelompok yang pertama kali masuk surga itu bagaikan bulan purnama terang benderang wajah mereka. Dalam riwayat lain mereka berpegangan tangan satu sama lain, masuk 70.000. Bayangkan bagaimana besarnya surga itu kalau 70.000 pegangan tangan semuanya masuk dalam satu shaf. Diriwayatkan dalam di Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari, 70.000 itu masing-masing membawa 70.000 lagi. Tangan di satu tangannya membawa 70.000 lagi. Orang-orang yang mereka syafaati, dan demikian. Orang yang paling banyak masuk surga umat Sayyidina Muhammad. Orang yang paling banyak masuk neraka juga umat Sayyidina Muhammad. Tapi kesemuanya disyafaati oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alaihi. Saudara-saudariku yang kumuliakan, Rasulullah SAW bersabda, mereka itu di sorga la yabulun wa la yatakhawwatun wa la yamtakhitun wala yanfatilun. Mereka itu di surga masuk, makan dan minum dan berbuat apapun. Mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, dan mereka tidak mempunyai kotoran dari hidungnya, tidak punya kotoran dari mulutnya, dahak maksudnya,
nggak ada. Karena makanan di sana suci dan bersih. Saudara-saudariku yang dimuliakan, demikian indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan banyak tempat atau dalil bahwa sebagian dari muka bumi ini adalah bagian dari surganya Allah. Di antaranya sabda beliau, baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari tamannya surga. Raudhah kita kenal sekarang. Ya. Itu adalah bagian dari tamannya surga. Oleh sebab itu Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari itu antara mimbar beliau dan makam beliau. Makam beliau itu rumah beliau. Ya, disebut Raudhah. Karena yang sholat di situ berarti dia sudah sholat di surga. Taman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa, ini menunjukkan orang-orang yang dapat kesedihan di dunia itu dibalas oleh Allah lebih lagi. Barang siapa yang kehilangan darinya 3 anak, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginya hijaban lahu minan nar, benteng darinya untuk masuk neraka. Salah seorang wanita bertanya, kaifa bi itsnan? Gimana kalau 2 anak yang meninggal? Rasul menjawab, walau 2 anak. Ucapan ini diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Banyak kalau bertiga gimana? Dia penduduk surga. Gimana kalau berdua? Dia masuk surga. Bagaimana kalau sendiri? Sayyidina Umar berkata, aku bertanya ini kepada Rasulullah dan aku tidak menanyakan kalau 1 anak yang wafat. Tapi aku yakin jika aku tanyakan 1 anak yang wafat, beliau akan menjawab dia di surganya Allah SWT. Kesedihan di dunia dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan di akhirat. Namun kita tentunya tidak menghendaki kesedihan di dunia dan kesedihan di akhirat. Maka perbanyaklah istighfar, kehadiran di majelis zikir, kehadiran di majelis-majelis taklim, dan memperbanyak ibadah sanubari kita, berusaha memuji orang lain dengan hati kita, berusaha cemburu kepada orang-orang saleh, bukan cemburu kepada orang-orang ahli dunia. Orang-orang makin kaya, makin ini, makin segala macam, kita cemburu kepada ahli dunia. Jangan cemburu kepada mereka, barangkali kekayaan mereka akan membakar mereka di yaumul qiyamah. Tapi cemburulah kepada para salihin. Cemburulah, kepengen anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang menjadi imam atau pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu malam tertidur, bangun langsung sholat witir. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berkata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, atanam qabla an tautar, kau mau tidur sebelum kau witir? Tidur dulu baru witir. Maka Rasul menjawab, ya Aisyah, ainaya tanaman wala niyamu qalbi. Kedua mataku tidur, hatiku tidak pernah tidur ya Aisyah. Hatinya Rasulullah SAW itu selalu muraqabah, yuraqibul ummah, selalu menjaga dan selalu menaungi umat ini dengan doa-doa. Saudara-saudariku yang kumuliakan, beberapa hal yang mungkin perlu saya jelaskan juga adalah diantaranya penjelasan
sambungan yang semalam yang saya janjikan itu mengenai banyaknya kecaman orang-orang non-muslim yang mengatakan orang muslim itu surga itu adalah tempat pesta seks bagi orang muslim. Mereka mengatakan itu pesta seks. Kenapa? Karena setiap seorang punya 40 bidadari. Lelaki punya wildan, wanita gimana? Nggak adil dong kalau cuma laki-laki doang. Wanita juga ada wildan mukhalladun, yaitu pria-pria yang bagaikan mutiara indahnya. Jadi kasarnya gini loh, pembantu di sorga itu adalah bidadari dan bidadara. Kalau ada bidadari mesti ada bidadara. Bidadaranya wildan mukhalladun. Oh, jadi mereka bebas dong bermain seks dengan mereka. Ini diangkat. Saudari-saudariku yang kumuliakan dan saudara-saudaraku yang kumuliakan, enggak gitu. Jadi sebenarnya yang sebenarnya itu adalah pria dan wanita itu diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Sehingga kalau keluar seorang wanita, riwayat Sahih Bukhari, keluar seorang wanita dari penduduk surga ke bumi, la adaat ma bainahuma wa lam tala'at rihan. Keluar wanita-wanita, misalnya satu orang wanita penduduk surga yang masuk surga, maksudnya wanita yang masuk surga itu keluar dari surga ke bumi, maka akan terang benderanglah antara bumi dan langit karena cahayanya, dan akan dipenuhi dengan wewangian seluruh alam semesta ini oleh sebab apa? Oleh sebab wanita yang diperindah di surga tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau wanitanya seperti itu, suaminya sudah nggak melirik lagi bidadari, ya. Suaminya juga begitu diperindah, ya, seindah-indahnya. Suaminya sakit misalnya, batuk-batuk, ya nanti di sana nggak batuk-batuk lagi, nggak ada batuk lagi, ya. Ya Bud, ini kameramennya lagi batuk. Saudari-saudariku, saudara-saudaraku yang kumuliakan, demikian juga hukum potong tangan. Hukum potong tangan ini nggak sembarang main caplok, tangkep, potong, nggak begitu, ya. Bukan tukang jagal Islam ini, ya. Hakim itu bukan tukang jagal, tapi seorang itu tidaklah dia dipotong tangannya apabila dia mencuri, bukan karena lapar, bukan karena sangat fakir, dan dia berakal, akalnya sehat, dan dia sudah baligh, dan dia seorang muslim yang bukan budak. Dan tidak bisa dipotong tangan seorang kecuali melebihi 1 dinar. Lebih dari 1 dinar kena dia. 1 dinar itu 3,88 gram emas. Ya kira-kira 4 gram emas lah. Berapa tuh 4 gram emas tuh kira-kira? Sampai 4 juta kira-kira? Enggak nyampe ya, 2 juta 400 ribu mungkin. 1.600.000 ya, sekitar itulah. Lebih dari itu kena hukum potong tangan. Kurang dari itu enggak, kasih takzir, mungkin penjara, mungkin hukuman lainnya, tapi bukan potong tangan. Kalau melebihi daripada 1 dinar, yaitu 4 gram emas murni, baru kena hukum potong tangan. Enggak sembarang main potong aja. Itu pun tidak boleh diperbuat kecuali kalau seandainya
eh, negara atau masyarakat masih banyak yang fuqara, baitul mal masih kopong. Kalau baitul malnya sudah penuh, sudah mensubsidi para fuqara hingga tidak ada lagi fuqara yang kemiskinan dan kelaparan, kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer kita sekarang banyak, kalau zaman dulu kan nggak ada, cuma makan minum aja. Kalau sekarang kebutuhan primer itu ya kontrak rumah itu masuk kebutuhan primer. Ya karena kalau kita bikin sendiri nggak bisa, zaman dulu bisa bikin rumah sendiri, sekarang nggak bisa. Ya kontrak rumah kebutuhan primer, maskan kita, terus tempat tinggal kita kebutuhan primer, terus susu bagi wanita yang ibunya tidak bisa menyusui, entah karena sibuknya, entah karena pekerjaannya mencari nafkah, entah karena memang tidak bisa menyusui, maka butuh beli susu untuk bayi atau menyewa orang yang menyusuinya, maka itu jadi kebutuhan primer. Lalu biaya anak-anak sekolah, maka itu menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan primer jadi besar kalau sekarang. Nah ini kalau sudah kebutuhan primernya belum diikuti, belum mampu ditutupi oleh pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah, tidak bisa diberlakukan hukum potong tangan. Itu saudari-saudariku yang muliakan, saya tidak berpanjang lebar. Saya mohon beribu maaf. Insya Allah ada waktunya kita akan berjumpa lagi, walaupun kita tidak berjumpa secara jasad, tapi kita berjumpa secara ruh dan hati sanubari kita berpadu. Jasad kita berbeda tempat. Saya di tempat istirahat, saya di markas Majelis Rasulullah SAW. Sepulang dari opname 2 hari yang lalu, terus saya memaksakan diri pulang untuk supaya bisa di markas pusat. Jadi laporan-laporan yang masuk nggak mesti repot nunggu di rumah sakit. Cuman keadaan saya masih berat untuk menghadiri majelis semalam dan malam ini. Semalam juga dengan streaming seperti ini, dan malam ini juga streaming dengan seperti ini. Selamat kepada para habaib dan para ulama dan guru-guru sekalian yang hadir. Kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan dari kita musibah. Allah menyelesaikan hujan yang membawa musibah dan mendatangkan hujan yang membawa rahmat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan bagi kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, keluhuran. Maka kita memanggil nama yang menjadi awal sumber pencipta keluhuran, kebahagiaan, musibah, mujana, segala hal yang menyenangkan dan menyedihkan, dialah yang menciptanya. Beri kami hal-hal yang membuat kami gembira, dan jauhkan kami dari hal-hal yang membuat kami sedih. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Siapa yang lebih beruntung daripadamu menyebut namamu dan mengingatmu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiada yang lebih beruntung selain dari yang menyebut dan memanggil namamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hidup ini bagaikan sandiwara dan mimpi. Ya Allah, setelah kami terbangun keluar dari ruh kami, baru kami sadari kehidupan yang sebenarnya. Siapa kami? Orang yang akan dimuliakan atau orang yang akan dihinakan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Ya Allah, ya Allah. Manusia ini tertidur, tidak sadar mereka hidup dalam mimpi, dan mereka tidak sadar mana yang baik dan yang benar.
ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamatkan kota kami, selamatkan bangsa kami, jadikan kami damai, jadikan kami tidak berpecah belah antara muslimin, antara muslim dan non-muslim, jadikan toleransi umat beragama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teman-teman kami yang terjebak dalam narkotika, terjebak dalam miras, terjebak dalam perjudian dan perzinahan, semoga selalu dilimpahi rahmat dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum kalimatun haq alaina ya alaina maut wa la nub'at insyaallah taala minal aminin. Saudara-saudariku yang kumuliakan, saya mohon doa atas sakit yang menimpa saya. Namun saya bersyukur sakit ini bukan sakit batin, tapi sakit yang zahir. Namun semoga Allah menyembuhkan penyakit yang zahir dan batin. Amin. Karena kalau penyakit batin itu lebih berbahaya dari penyakit yang zahir, karena ia membakar amal-amal pahala. Saudara-saudariku yang kumuliakan, semoga kita semua selamat dari penyakit zahir dan batin. Amin. Beri kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung acara ini dan kesuksesannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita membaca salam kepada Rasulullah SAW, lalu doa penutup oleh ulama setempat. Ya tafadhal masykura.